Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فيا أيها العاقلون رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama dalam kehidupan kita, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan maupun yang telah kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, baginda Nabi Agung, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap khatib yang bertugas maka mempunyai satu kewajiban, yaitu menyampaikan satu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar yang mulia inilah Al-Fakir mengajak, wabil khusus kepada pribadi saya, umuman kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dengan seyakin-yakinnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah keimanan ini, keyakinan ini kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita harus sanggup untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam artian takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, mengerjakan seluruh perintah Allah dan tinggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terlebih saat ini kita berada di dalam bulan Dzulqa'dah yang sudah beberapa hari ke depan sudah berakhir bulan Dzulqa'dah, kita masuk kepada bulan Dzulhijjah. Mari kita songsong hari raya Idul Adha. Ada satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap mukmin, setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan haji ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Al-Imran ayat 97. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap kita yang sudah punya kemampuan, sudah istata'ah, maka hukumnya wajib berangkat melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tunda-tunda lagi, saudara. Segera daftarkan diri kita untuk berangkat melaksanakan perjalanan ibadah haji. Adapun ngantri dalam perjalanannya, itu urusannya bukan urusan lain lagi, saudara. Ketika kita sampai kepada ajal kita belum berangkat melaksanakan ibadah haji, dalam keadaan menunda ibadah haji, artinya tidak mau mendaftarkan dirinya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, keburu datang kematian. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, mata insya Yahudian wa Nasranian, naudzubillah wa naudzubillah min dzalik, maka matinya laksana Yahudi dan Nasrani di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking wajibnya pelaksanaan ibadah haji. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma an amarata min hatama istabtaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada wal qadalu bin Abbas radhiyallahu anhu wadifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadihi adrakat ibli sayhan kabiran la yastawi ala rajula ala rahila fahal yaqdi anna hajja anhu qala na'am. Dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang wanita dari suku Qassam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji wada. Pada waktu itu Al-Fadl bin Abbas bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, kewajiban berhaji yang Allah bebankan, yang Allah berikan kepada para hambanya telah menjumpai ayahku, kata wanita tersebut. Sementara ayahku dalam keadaan tua renta, dia tidak mampu untuk mengendarai kendaraan, maka apakah saya boleh untuk melakukan haji untuknya? Beliau menjawab, Rasul menjawab, iya silahkan, kata Rasulullah SAW. Maka hajinya dibadalkan oleh anaknya, oleh putrinya. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 4048. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka bagi kita yang sudah punya kemampuan, sudah istata'ah, tidak boleh kita tunda-tunda lagi. Istata'ah, ulama menyampaikan ada dua. Istata'ah atau terbagi
menjadi dua bagian istatoah. Yang pertama adalah istatoah bi anfusihim, punya kemampuan dengan sendirinya, punya bekal sendiri, punya niat sendiri, punya kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji, baik dengan sendiri berangkat, memakai sepeda sampai sana berangkat melaksanakan ibadah haji. Ada yang demikian saudara, atau punya duit sendiri, maka dia sudah wajib berangkat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah istato'a bi ghairihim, punya kemampuan tidak dengan sendirinya, artinya bisa jadi diberangkatkan oleh orang lain atau dapat hadiah dari orang lain untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, maka segera dia sudah punya kewajiban berangkat melaksanakan ibadah haji, sudah wajib berangkat melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh ketika kita dapat hadiah diambil duitnya, tapi laksanakan ibadah haji karena dia sudah wajib untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Maka kita saat ini belum berkesempatan berangkat melaksanakan ibadah haji. Mari kita ambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang saat ini berkumpul di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, menghadap kepada kiblat yang sama, memakai pakaian yang sama, menyerukan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak nampak mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang rakyat jelata, mana yang pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang membedakan di hadapan Allah adalah hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita ambil pelajaran yang lainnya. Saudara, kita berangkat haji tentunya membutuhkan waktu yang lapang, tidak sebentar, membutuhkan harta yang banyak untuk bekal berangkat melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan dengan ongkos yang cukup besar, dan senantiasa membutuhkan tenaga yang ekstra, yang kuat, kesehatan yang fit. Itu semua dikorbankan demi melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini yang belum berkesempatan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atan wa lam yudhaha fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keluasan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3123, kitab kurban, hadis hasan menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka oleh karena itu, mari kita senantiasa niatkan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak cucu Adam manusia pada hari raya Idul Adha, yakni yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukan korban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, haji dan berkurban adalah sebagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna safa wal marwata
min syairillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyu tawasa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakiran alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, mari kita song-song Hari Raya Idul Adha dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain disampaikan, unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian. Ini ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari sinar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kakinya telah diikat. Lalu apabila telah rebah, telah mati, makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang-orang yang meminta-minta sekalipun, demikianlah kami telah menundukkannya unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 32. Mari dalam kesimpulannya kita senantiasa menyongsong Hari Raya Idul Adha dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa pengorbanan di jalan Allah, sebesar itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini menjadi motivasi khususnya untuk pribadi saya, untuk kita semua dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara iqrar liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala nuril akbar wa sirril asraratil yaqil ahyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar al-nadani afillahi wa ibdali amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa wasdaqul qailin wa tajawwadu baina khairaz zati taqwa wa qala ta'ala mutiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.